Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Hastu Prapatmojo dari Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB akan menjelaskan perspektif lanjutan tentang penduduk dan sumber daya alam. Ini diberikan bagi mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota ITB yang mengambil mata kuliah Aspek Pendudukan dalam Perencanaan atau PL 2104 pada tingkat 2. Kali ini saya akan bicara tentang keterbatasan sumber daya alam, sebuah situasi yang sering dihadapi oleh pembangunan, baik pada tingkat negara maupun wilayah. Dan pada kesempatan ini, fokus perhatian akan kita berikan kepada apa yang disebut sebagai tragedy of the commons, serta pendapat dari kelompok Roma. Dua hal yang sangat penting untuk dipahami oleh pembelajar kependudukan. Yang perlu kita pahami bahwa untuk sejahtera, manusia seringkali mengandalkan sumber daya alam sebagai sumbernya. Dan dalam kaitan ini, masyarakat sering memanfaatkan sumber daya alam baik yang dimiliki secara pribadi maupun milik bersama. Nah, masalah sering muncul pada pemanfaatan sumber daya alam bersama yang diakibatkan oleh kepentingan jangka pendek. Dan dalam kaitan ini sering terjadi munculnya pencemaran lingkungan tanpa pertanggungjawaban jelas, sehingga ini kemungkinan akan menjadi gangguan bagi penduduk. Tesis Tragedy of the Commons disampaikan oleh Hardis. Intinya adalah bahwa sumber daya alam dapat dimiliki oleh perseorangan, perusahaan, atau masyarakat secara kolektif. Nah, pertumbuhan penduduk dapat menghasilkan penggunaan berlebihan sumber daya alam bersama atau tidak jelas kepemilikannya. Contoh sumber daya alam bersama misalnya adalah atmosfer, laut, hutan, padang gembala, sungai, dan lain-lain. Kepemilikannya dapat merupakan antar warga masyarakat atau bahkan antar negara. Dan penggunaannya sering hanya berdasarkan kepentingan terbatas dan jangka pendek tanpa memikirkan keberlanjutannya. Hasilnya adalah kerusakan masif atau konflik antar warga atau antar negara. Dalam pengelolaan sumber daya alam bersama, kadang-kadang sebagian masyarakat tradisional mengembangkan aturan kolektif untuk memanfaatkannya. Namun, pertumbuhan penduduk dan kebutuhan ekonomi telah menimbulkan tekanan besar terhadap aturan bersama tersebut. Sebagian negara juga mengembangkan kerjasama untuk mengelola sumber daya bersama. Namun, kepentingan nasional sering menyebabkan kerjasama antar negara tidak efektif. Sebagian implikasi dari situasi ini adalah perlunya semua pihak berpikir ke arah keberlanjutan pembangunan dan sebagai sebagian solusi dari permasalahan yang terjadi adalah yang pertama, privatisasi agar jelas kepemilikan sumber daya tersebut. Meskipun ini juga dapat mengorbankan kepentingan bersama. Yang kedua, internalisasi eksternalitas negatif. Dalam kaitan ini, harus jelas bahwa yang merusak harus menanggung biaya perbaikan. Dan alternatif yang ketiga adalah pooling resources. Sumber daya alam dimanfaatkan bersama dengan aturan yang jelas. Ada beberapa prinsip pembangunan berkelanjutan yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah bahwa pembangunan perlu memperhatikan kepentingan jangka panjang, tidak hanya kepentingan jangka pendek. Yang kedua, pembangunan harus memperhatikan keadilan intergenerasi maupun intragenerasi. Dan yang terakhir, pembangunan perlu memperhatikan keseimbangan antara kemajuan ekonomi, kohesi sosial, dan integritas lingkungan. Secara ringkas, prinsip ini digambarkan melalui diagram sebelah kanan, di mana
Pembangunan berkelanjutan merupakan optimasi dari kepentingan sosial, kepentingan ekonomi, dan kepentingan lingkungan. Nah, kalau optimasi ini ditemukan, maka mudah-mudahan pembangunan dapat berlanjut. Senada dengan tesis Tragedy of the Commons tentang keterbatasan sumber daya alam, perlu kita singgung apa yang disampaikan oleh kelompok Roma. Beberapa pernyataan kunci dari kelompok Roma adalah bahwa mereka mengingatkan umat manusia menghadapi musuh bersama yang berupa kelaparan, kekurangan air, perubahan iklim, polusi, dan sebagainya. Manusia juga dihadapkan pada kenyataan bahwa bumi merupakan tempat tinggal yang memiliki keterbatasan. Dan dalam keadaan ini, populasi yang berlebihan maupun kapitalisme dapat menimbulkan ancaman terhadap bumi, sehingga membatasi pertumbuhan ekonomi. Namun, pendapat dari kelompok Roma ini mendapatkan kritik utama, yaitu bahwa tesis tentang keterbatasan pertumbuhan ekonomi tidak didasarkan pada analisis yang memadai, terutama terkait dengan asumsi, metode, data, dan prediksi yang digunakan. Berikutnya adalah bahwa tesis ini mengabaikan ragam parameter spesifik yang dapat mempengaruhi hasil prediksi tentang kondisi pada masa depan. Yang terakhir, terima kasih atas perhatiannya ya.